Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله. Hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Alaq, surat yang ke-96, tetapi sebenarnya di dalam urutan turunnya surat dia yang pertama. Tetapi kemudian waktu Nabi SAW beliau berada di Madinah oleh malaikat Jibril, beliau diminta untuk menata kembali, menata kembali ayat dan surat, ditata kembali urutan ayat itu, setiap surat dan setiap surat ditata lagi urutannya. Tidak hanya menata urutannya ayat, tapi juga suratnya ditata sekali. Bayangkan, begitu ya. Itulah kehebatan Nabi SAW, bagaimana beliau bisa memformat ulang urutan hafalan beliau. Nah, begitu ya. Baik ayat maupun surat. Surat sih masih lumayan. Ayat ditata ulang, ada yang dihapus, ada yang ditambah. Makanya malaikat Jibril datang pada akhir dari Ramadan untuk menata ulang ayat-ayat tadi, ditata ulang. Makanya Nabi itu i'tikaf karena beliau mau menata ulang. Ditata ulang oleh malaikat Jibril, baik secara ayat maupun surat. Baik, yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya diceritakan bahwa Rasulullah SAW beliau mulai ingin menyendiri. Kemudian beliau berada di Gua Hira yang tentu jaraknya jauh sekali dari rumah beliau, harus berjalan baik horizontal maupun vertikal naik di malam hari, di kegelapan. Beliau sendirian di situ, tidak ada cahaya. Karena beliau ingin memfokuskan hati beliau kepada sesuatu yang benar, karena apa yang terjadi ini salah. Jadi kalau seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala mau diberi petunjuk, sebelum dia mengenal Islam, hatinya sudah terarah kepada kebenaran. Hatinya terarah pada kebenaran. Kalau kebetulan dia lahir berada di tempat yang Islam sudah difahami, hatinya mulai terarah untuk mempelajari Islam. Terarah hatinya, ada ketertarikan. Begitu ya, ada ketertarikan. Sampai mau umur berapa kita itu mau main-main, mau lupa itu kapan? Gitu ya. Selesainya kapan? Kita itu jadi anak kecil sampai umur berapa? Gitu ya. Nabi SAW waktu beliau berumur 40 sudah selesai. Gitu ya. Sudah tidak lagi memikirkan hal-hal kenikmatan duniawi. Gitu ya. Beliau mulai berkonsentrasi untuk dewasa, untuk dewasa lah. Jangan sampai orang itu lalu sudah melewati 40 masih ya bagaimana, karena banyak yang main-main ya jangan diikuti, jangan kumpul. Kita jangan kumpul dengan orang yang tidak berpikir.
Begitu ya. Carilah majelis yang kita itu berpikir. Nah, kalau kita itu misalnya melihat ada perempuan yang paling cantik misalnya, lama-lama bosan. Tapi berpikir dia tidak bosan. Tidak bosan. Kita mau makan misalnya, lama-lama kenyang. Mau tidur, bangun. Kita mau melihat orang yang paling tidak tahu paling apa, lama-lama bosan. Tapi kalau berpikir tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan berpikir itu. Nah, begitu ya. Berpikir itu ada suatu kenikmatan di dalamnya. Karena di situ ada rasa kebebasan. Nah, begitu ya. Rasa kebebasan orang itu pada bagaimana dia bisa berpikir. Nah, kalau orang sudah tidak lagi mengizinkan dirinya untuk berpikir, itu berarti dia sudah berada, sudah terjajah. Gampangnya gitu saja. Gitu ya. Kalau orang itu sudah tidak lagi mengizinkan, memerintahkan dirinya untuk berpikir, sudah terjajah dia. Tapi selama dia masih kepingin berpikir, itu berarti ada tanda-tanda kebebasan dia, tanda-tanda kemerdekaan berpikir dia. Allah Ta'ala sendiri mengatakan pada penutup surat Ali Imran, gitu ya, siapa ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ulul albab itu orang yang selalu ingat pada Allah Ta'ala pada waktu berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu artinya manusia itu yang beriman harus ingat pada Allah Ta'ala 24 jam. Nah, artinya dia harus takut pada Allah Ta'ala 24 jam. Artinya dia harus takut pada Allah Ta'ala 24 jam. Bukan ya tadi itu kan waktu pengajian saya itu ingat Allah Ta'ala, saya itu takut pada Allah Ta'ala. Sesudah pengajian ya lupa lah, begitu ya, lupa mau berbahagia loh. Bukan bahagia, gitu ya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan menjadi orang yang melupakan dirinya, nanti dia melupakan Allah Ta'ala, nanti dia melupakan dirinya, melupakan kepentingan dirinya, bahwa dirinya itu butuh keselamatan lah, begitu ya, bahwa dirinya itu butuh keselamatan. Bayangkan sama dengan orang misalnya ya, jangan tersinggung. Misalnya ada orang itu yang dia itu karena jantungnya tidak beres, dia mesti pakai alat. Nah, mesti pakai alat ya. Misalnya ini ya, saya beri gambaran supaya ngerti. Tiba-tiba mungkin karena dia itu bosen, nah, ya, atau mungkin dia itu lupa lah, gitu ya. Lalu dia misalnya ketemu orang ngomong-ngomong asyik, akhirnya menggos ada yang geblak lah. Gitu. Ini alat pacu jantungnya tidak dibawa, baterainya tidak dibawa, baterainya lupa beli baterai dia misalnya. Bagaimana? Ini tidak ada alat yang perlu kita bawa. Oh ini dia mesti bawa alat untuk supaya gula darahnya tidak naik. Lupa dia, gitu ya. Karena dia lupa akhirnya gula darahnya naik, akhirnya dia ngeblak misalnya. Tidak ada masalah loh. Ya, oh ini alat pacu pernafasan, ventilator misalnya bisa dibawa gini. Oh lupa bawa ventilator, tidak bisa bekan, ngeblak. Tidak ada, bisa bernafas, bisa minum kopi yang manis diembong lah, betul ya. Tidak ada yang dibawa lah ya. Kok tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diterima lah. Begitu, seolah-olah segala nikmat itu dipakai untuk melupakan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah seseorang itu begitu keadaannya, menjadikan nikmatnya Allah Ta'ala itu sebagai alat untuk melupakan Allah Ta'ala lah, nanti kenikmatan itu jadi bumerang, menghancurkan dirinya. Begitu ya, menghancurkan dirinya artinya kesehatan, harta atau kedudukan menjadi alat untuk melawan Allah Ta'ala. Kehancuran, kebinasaan. Lebih baik tidak sehat, lebih baik tidak punya harta, lebih baik tidak punya jabatan daripada itu semua membawa pada murkanya Allah Ta'ala lah. Lebih baik tidak ada. Nah, lebih baik kayak Nabi Ayub terbaring dia. Sudah tidak ada dosa yang bisa dilakukan. Nah, begitu ya. Tidak ada dosa yang bisa dilakukan. Lebih baik. Nah, lebih baik orang itu dalam keadaan berbaring sakit, yang karenanya dosa-dosanya diampuni daripada sehat lalu maksiat. Nah, lebih baik terbaring di tempat tidur. Gitu ya. Saya ini ya di tempat tidur ini karena kalau saya itu sehat, saya itu lupa pada Allah Ta'ala. Nah, kalau saya di tempat tidur saya itu lebih baik, lebih baik.
Gitu ya. Waktu saya sakit sekarang di tempat tidur saya zikir, zikir. Oh lebih baik. Saya dengarkan murattal Al-Quran. Oh lebih baik, lebih baik daripada nanti sehat lah lupa dosa. Lebih baik begitulah berzikir, gitu ya. Ingat sama Allah Taala sampai matinya lebih baik, gitu ya, daripada gitu ya, mati waktu joget misalnya lah, joget begini lah, ada loh ya bupati dari mana itu ada lah, gitu ya. Anda kan tidak tahu toh, ada bupati dari mana, dari Kediri atau mana itu joget mati lah, begitu ya. Ada, Anda tidak baca berita, ada itu joget mati loh, bayangkan lah. Ada kedudukan, ada uangnya loh ya bupati ya, dapat pengajian bupati, ada uangnya dia, coba ada uangnya tidak joget ya, gitu. Ada uangnya joget mati harinya lah, itu kenyataan, gitu ya. Kalau perlu contoh saya kasih contoh ada. Hati-hati, jangan kita di dunia ini nyoba bagaimana ya kalau lupa pada Allah Taala, dicoba, oh silahkan amblek kita nanti. Jangan coba lupa, jangan. Itu betul yang banyak yang lupa, oh, biarkan ya. Ada yang lupa biarkan saja lah, begitu ya. Biarkan orang lupa itu biarkan. Orang yang lupa pada Allah Taala itu lagi sedang dalam keadaan bermasalah, loh, begitu loh. Kalau dia ada bermasalah, kalau dia tidak lupa alias ingat, pasti dia tidak akan ada masalah, dia tidak berusaha menghibur dirinya. Kalau ada orang yang kita lihat berusaha menghibur dirinya, oh orang ini ada masalah berarti. Nah, begitu ya, ada masalah berarti. Lagi ada masalah. Kalau orang ingat Allah Taala, tidak ada masalah. Gitu ya, tidak ada masalah lah. Masalah itu kan persepsi kita, sudut pandang kita. Saya lagi dalam masalah, loh. Anda ini kenapa? Anda sakit enggak? Begitu ya. Bisa makan bisa lah. Loh, ada apa? Yang dimakan ada yang dimakan lah ya. Apalah. Tapi setiap orang senang mengungkapkan, memunculkan masalah karena memang masalah itu ada dalam dirinya, yaitu sumpek. Karena ada zikir lah. Allah Taala, Nabi SAW mengatakan membawa dirinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Di sini lihat, gitu ya. Yang sudah saya baca lagi supaya mengena. Ya, penting ayat ini. Allah Taala mengatakan pada ayat 4, Al-Rajim, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Yang Allah Taala itu mengajarkan lewat media al-qalam, tulisan. Nah, gitu ya. Gunanya tulisan itu untuk mencatat ilmu. Nah, dengan ilmu manusia mengerti, tahu apa yang perlu dia ketahui. Kalau sudah tahu, dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dia dapat manfaat. Karena dapat manfaat, dia bahagia, jadi mulia dia. Itulah perlunya ilmu. Perlunya ilmu itu untuk membuat manusia menjadi lebih mulia, baik secara moral maupun materi. Gitu ya, menjadi mulia secara moral bisa bangun rumah dia, secara materi bisa bangun rumah, secara moral dia berbuat maksiat dia, secara materi bisa bangun rumah lah, gitu ya, bisa buat makanan, bisa melakukan tindakan-tindakan yang secara materi bisa membuat hal-hal yang baik buat dia lah. Lalu secara moral berakhlak dia lah, gitu ya. Itu sudah tertulis di dalam sila, di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang terakhir, keadilan sosial. Itu. Yang kedua, kemanusiaan yang setelah ketuhanan ada keadilan dan ada adab lah. Begitu ya, jangan hanya bicara adil saja, tapi ada adab. Gitu ya. Oh, adil itu misalnya, gitu ya, saya kan, siapa orang seseorang, loh, kan boleh kawin dengan sesama jenis. Nah, loh, tidak bisa, itu tidak beradab namanya. Keadilan itu mesti membawa pada adab. Gitu ya. Yang adil itu adalah adab. Gitu ya. Adil itu adalah adab. Gitu ya. Seseorang dihukum misalnya, itu keadilan. Keadilan yang berangkatnya dari adab. Bahwa kalau seorang menzalimi orang lain, dia harus dihukum lah. Jadi dua hal yang sama itu lah. Gitu. Diulangi lagi pada pasal kelima, ada keadilan lagi. Sebenarnya sama itu. Sama, ada kata keadilan. Tapi yang kedua lebih mengena karena ada kata-kata beradab, keadilan yang beradab lah. Itu sebenarnya dalam bahasa agama ihsan. Nah,
dalam bahasa agama itu ada adil, ada ihsan. Begitu ya. Orang bunuh orang harus dibunuh. Tapi kalau orangnya memaafkan, bayar diat. Nah, membayar diat. Nah, begitu ya. Membayar. Jadi bukan lalu dirubah jadi seumur hidup, tidak ada hukuman seumur hidup itu. Nah, gitu ya. Membayar diat, membayar denda 200 ekor unta. Kalau seekor unta harganya 20 juta dikali 200 4 miliar bayarnya. Nah, begitu loh. Itu beradab namanya. Nah, begitu ya. Jadi keadilan itu untuk membuat manusia beradab. Lah itu berangkatnya dari ilmu. Jadi kalau manusia itu tidak berilmu, tidak ada keadilan, tidak beradab. Nah, begitu. Baik. Pada ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha. Memang manusia itu ya kalau kenapa kok yatgha? Ar-ra'u istaghna. Kalau dia sudah istaghna, cukup. Kalau dia itu sudah punya harta, punya kekuasaan, ya. Manusia itu pembawaan dia merasa aman, istaghna dia, tidak butuh kepada sepertinya lah. Kalau sudah punya harta, sepertinya tidak butuh pada manusia. Loh, apa ada? Oh, miliuner hidup di rumah sendirian? Tidak ada. Gitu. Saya ada orang kaya ya. Saya sudah punya uang banyak, tidak perlu sama orang lain. Tidak bisa. Ada istri, ada anak, ada pembantu semuanya lah. Begitu ya. Yang bisa hidup sendirian itu Nabi. Nah, gitu ya. Kalau Nabi itu tidak apa-apa, tidak ngalem. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa, gitu ya. Harus ada yang ini, harus iya. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Itu pembawaan saja. Nah, apa bisa orang hidup tanpa polisi misalnya? Tidak bisa. Ada polisi, ada pengadilan, ada kejaksaan, ada hukum lah. Bukan lalu kalau saya itu sudah berkuasa lalu saya bisa semena-mena misalnya. Tidak bisa. Begitu ya. Manusia itu tetap butuh dengan manusia yang lain. Nah, tetap dia butuh. Nah, begitu ya. Coba misalnya mana ada orang gitu ya, punya suatu produksi yang tidak perlu dibeli oleh orang lain. Mana coba? Nah, gitu ya. Misalnya ada ustadz pengajian tidak pakai pendengar lah. Ngomong di rumah begini lah. Begitu ya. Ya, yang dengarkan repot. Nah, ceramah 1 hari pada istrinya, wah repot lah. Ke masjid ada yang mendengar lah. Begitu ya. Ke masjid ada yang mendengar. Orang jual barang lah, ada yang membeli. Dokter ada yang sakit. Nah kalau sak kota sehat semua, tidak sakit saya. Siapa yang mau diobati? Ganti profesi dokternya, ternak ayam lah. Begitu ya. Ternak ayam lah. Ternak. Bagaimana? Begitu ya, ternak ayam dia lah. Begitu, ternak ayam, ternak kambing dan sebagainya. Lah, pasti orang makan toh. Kan pasti orang makan. Lah, bagaimana orangnya sehat semua? Lah, pasti orang makan. Lah, jadi dia jadi peternak. Gitu ya, atau dia punya ladang dan sebagainya lah. Itu yang terjadi lah. Begitu ya. Jadi, tidak mungkin ada orang kita tidak butuh dengan yang lainnya karena dia oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan yang dibutuhkan oleh orang lain dan dia pun butuh kelebihannya orang lain, begitu ya. Karena dia dikasih kelebihan yang dibutuhkan oleh orang lain dan orang lain pun diberi kelebihan yang dia butuhkan lah. Jadi itu Allah Ta'ala yang begitu. Yang tidak saling membutuhkan itu mungkin malaikat, dia tidak butuh dengan malaikat yang lainnya mungkin. Atau siapa dan Allah Ta'ala yang paling berkuasa. Bukan manusia tidak, hewan tidak. Kalau tidak ada hewan yang bisa hidup sendirian di hutan. Ya katanya singa raja hutan. Coba ada menjangan, makan apa dia? Makan sayur dia, gado-gado. Nah, ya tidak perlu gigi segini dia. Dia tidak perlu taring dia. Raja hutan perlu menjangan, perlu rusa dia. Kalau ada rusa, makan lalapan dia lah. Tidak bisa lari dia. Bisa lari. Tidak bisa lah. Buaya misalnya. Dikasih sayur. Ya tidak menganggap dia. Dikasih sayur sudah tidak bisa menganggap dia. Bagaimana dikasih sayur terus? Kalau dikasih daging, wah. Begitu ya.
Nggak bisa. Ular, biarkan ular hidup di tempat ada makanannya, mati dia lah. Semua hewan itu perlu dengan hewan lainnya seperti ekosistem. Dan itu dibuat oleh Ta'ala untuk mendukung kita manusia. Begitu ya, untuk mendukung kita manusia. Karena hewan itu gunanya seperti lebah untuk penyerbukan, gitu ya, untuk mengawinkan tanaman supaya tanaman itu menghasilkan makanan yang kita makan. Bukan tawonnya yang kita perlukan. Begitu ya, tapi makanannya, tapi kan perlu tawon kita. Jadi tawon itu bukan untuk buat madu sebenarnya. Kita tidak minum madu tidak apa-apa, tapi tawon itu untuk menyerbukan, untuk mengawinkan tanaman itu supaya tanaman bisa menghasilkan makanan. Kalau tidak ada tawon di dunia ini, sekitar 6 tahun manusia habis. Kalau di dunia tidak ada tawon, tidak ada lebah, kita dalam jangka waktu 6 tahun, nah, gitu ya, manusia jumlahnya 8 miliar habis, hanya tawon saja. Apalagi kalau tidak ada ikan, tidak ada apa-apa, tidak ada ikan di lautan. Gitu ya, tidak ada hewan lain di daratan, mati, manusia habis. Manusia itu ada karena adanya hewan-hewan tersebut. Begitu, jadi tidak benar ada orang saya merasa tidak bodoh, salah. Itu bukti kebodohannya seseorang. Orang pintar itu orang yang bisa menggunakan kemampuan orang lain, mengeksploitir. Itu orang pintar namanya. Gitu ya, dia bisa mengeksploitir kelebihan orang lain. Nah, gitu, dia punya pegawai misalnya, dia ngomong yang enak, kamu bisa begini, barangkali lah muncul kelebihannya pegawai itu misalnya lah, gitu ya, atau jeragan misalnya, ya orang baik pada jeragannya lah, bukan lalu ngajari jeragannya loh, ya apa sih jeragan diajari lah. Anda kalau pintar buat perusahaan sendiri, buat toko sendiri Anda tidak bisa jual ini saja, mesti jual ini lah loh. Itu betul ya, sudah Anda buka toko sendiri. Gitu ya, Anda buka toko sendiri, Anda jual yang Anda katakan toh. Begitu ya. Kan Anda sudah betul, ya, kerjakan saja lah. Begitu ya. Kita tuh hidup tidak perlu minteri, tidak perlu minteri orang yang di atas atau minteri yang di bawah. Nah, begitu ya. Biarkan setiap orang itu mengeluarkan kelebihannya. Saya bisa, gitu ya. Ya, kerjakan lah. Biarkan saja. Biar orang itu bekerja untuk kita, jangan kita bekerja untuk mereka. Lah ada apa lah. Begitu ya, biarkan puas-puasnya, gitu ya. Ada jeragan mau begini, biarkan saja lah, sepuas-puasnya dia. Pegawai juga begitu lah. Semua orang tuh minta dipuaskan. Nah, gitu ya. Semua orang tuh minta dipuaskan. Tidak perlu kita ngajar, gitu ya. Biarkan saja. Biarkan dia puas. Begitu orang punya suami misalnya, biarkan dia ngomong berkuasa. Ujung-ujungnya minta uangnya lah. Selesai toh. Yang penting dia sudah puas ngomong. Begitu ya. Istri juga begitu. Ya sudah, nanti besok masak gulai yang enak ya lah. Puas dia. Jangan terus diajari apa lah. Biarkan. Gitu ya. Biarkan setiap orang itu berbicara lah. Sampai dia puas lah. Gitu ya. Kita batal bicara. Begitu, memang kita diminta untuk bicara, sudahlah. Jadi jangan melakukan suatu tindakan yang kita tidak jadi mulia karena tindakan tadi. Hati-hati. Kalau kita mau bertindak, berbicara, berpikir, berpikir dulu, kemudian berbicara, kemudian bertindak, itu membuat kita mulia. Kalau kita tidak mulia, jangan dipikir buat apa lah. Begitu ya. Lu tidak katanya di WA, jangan dibaca WA itu. Gitu ya. Orang sekolah tidak buka WA, gitu ya. Orang yang sekolah tidak buka WA. Kalau orang sekolah buka WA, orang bodoh itu namanya. Gitu ya. Gitu ya. Orang yang sudah kuliah buka WA, udah pintar itu. Nah, begitu ya. Tidak perlu pelajaran di kampus bukan di WA. Begitu ya. Kecuali pakai Zoom dia di kampus lah. Ilmu itu bukan dari WA lah. Tidak bisa. Begitu ya. Tidak usah dipikir, tidak usah dibaca. Gitu ya. Lalu selama mikir yang benar ada gunanya. Kemudian setelah itu kalau perlu diungkapkan dengan ucapan, kalau perlu dengan tindakan lah. Itu yang penting. Jangan seperti Abu Jahal ini, istaghna dia. Gitu ya. Tidak butuh, gitu ya, seperti tidak butuh kepada petunjuk. Ini contoh ikon. Abu Jahal itu ikon. Gitu ya, contoh ini lihat. Abu Jahal sepertinya dia karena dia dulu dibutuhkan oleh orang Quraisy. Nah, disebut Abul Hakam dia. Abul Hakam. Ya, artinya kalau ada masalah dia yang menghukumi lah. Kita kalau di sini ada MK, ada MA, ya, itu semua dipegang oleh satu orang, Abu Jahal. Disebut Jahal karena yang mengatakan orang beriman, karena bodoh dalam orang beriman. Dalam orang kafir, enggak, hakam dia. Gitu ya, yang memutuskan, karena dia kalau memutuskan benar.
Gitu ya. Artinya otaknya seluruh orang ini bisa dikalahkan oleh satu orang, Abul Hakam. Begitu ya. Tiba-tiba datang lah Abul Hakam ini keponakannya Al-Walid. Gitu ya. Keponakannya Al-Walid. Begitu ya. Pintar Al-Walid. Ya pintar sih Al-Walid. Punya anak namanya Khalid bin Walid. Kalau perang mesti menang lah. Begitu ya. Kalau perang mesti menang lah. Kalau Khalid bin Walid itu ada sekarang dibayari oleh Putin, bayar dengan Putin, gitu ya. Putin perlu Khalid bin Walid, gitu ya. Dia pakai Prigozhin dia, pakai gitu ya. Selain Prigozhin juga Khalid bin Walid. Kalau ada Khalid bin Walid, begitu ya. Kalau ada Khalid bin Walid, pintar. Dia pakai sekolah militer, memang pintar orangnya. Pembawaan kok lah. Keponakannya Al-Walid, Abu Jahal. Gitu ya, keponakannya Abu Jahal, kalau tidak salah ibunya Umar bin Khattab. Bukan Umar bin Khattab ya, ibunya Umar bin Khattab lah. Bayangkan. Jadi antara Al-Walid dan Umar bin Khattab itu seperti kakek dan buyut. Senioritasnya itu jauh sekali. Gitu ya. Ini Al-Walid bintangnya 4, Umar bin Khattab masih katakan kolonel lah, tertinggi itu. Nah, ini sudah tinggi. Tiba-tiba datang Nabi SAW loh. Kok bisa-bisanya dia itu ngatur isi kepalanya orang. Kan biasanya saya yang ngatur isi kepalanya orang. Gitu. Biasanya yang ngatur isinya kepalanya orang itu kan saya. Nah, semua orang tidak bisa mikir, saya bisa mikir. Gitu ya. Inna ila rabbika ruj'a. Kita itu semuanya gitu ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu semua nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diputuskan gitu ya. Akan diputuskan apa apa yang kita kerjakan. Jadi jangan kita di dunia ini lalu kesingit saya kita bisa berbuat sesuka kita, tidak. Lanjutkan. Inna ila rabbika ruj'a. Ayat 9, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa kamu tidak tahu? Ada orang yang melarang orang sholat. Orang sholat kok dilarang? Lah orang senam kok dilarang? Ada orang senam misalnya, latihan karate misalnya, udah dilarang lah, gitu ya. Latihan berbaris kok udah dilarang lah. Bahkan drum band ya tidak apa-apa lah. Oh ini bagus-bagus ini. Tapi orang sholat loh. Apa salahnya orang sholat itu? Apa bisa orang sholat itu bisa merubah iklim barangkali? Nah, ya enggak, gitu ya. Tidak ada apa. Hanya bergerak begini saja. Nah. Ara'aita in kana 'alal huda loh. Lah kalau dia memang 'alal huda, kalau dia benar. Atau bahkan au amaro bittaqwa, atau memerintahkan bertakwa. Nah, takwa itu lawannya fujur. Nah, takwa itu lawannya fujur. Fajar itu pecah. Gitu ya, pecah, memecah aturan. Gitu ya. Memecah aturan arti fajar itu. Gitu ya. Fajar itu artinya memecah aturan. Fajar. Takwa menjaga aturan loh. Aturannya Allah Ta'ala itu sudah ada. Namanya siratul mustaqim. Inna Rabbi ala siratul mustaqim. Tuhan saya di atas jalan yang lurus. Kita oleh Allah Ta'ala diminta untuk minta supaya Allah Ta'ala membawa kita di jalan yang lurus lah. Begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah bawalah saya ke jalan yang lurus yang Allah Ta'ala ada di situ. Begitu ya. Yang mesti kita pahami. Jangan kita keluar dari jalan yang lurus siratal mustaqim ya salah kita. Begitu ya. Kita di luar jalan yang lurus ya salah lah. Itu semua dimulai dari mendirikan sholat. Seseorang itu, ini rahasia yang sholat. Kalau ada orang mau sholat itu berarti dia kepingin ketemu Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Kenapa kok kepingin Allah Ta'ala? Karena dia merasa mulia. Nah, begitu ya. Sama dengan ada orang kepingin ketemu seseorang. Nah, karena kalau dia ketemu orang itu dia merasa mulia. Sama dengan ada orang jemput anaknya sekolah. Nah, gitu ya. Anaknya misalnya 5. Ada yang STK, SD, SMP, SMP 2, SMA dan sebagainya lah. Lalu dia berkata kepada gitu ya, kepada yang sudah tinggal, kamu ya, gitu ya, enggak usah dijemput, pulang sendiri. Loh, bagaimana? Ya mana uang kendaraannya? Udah ada. Uangnya itu buat jemput yang STK, SD. SMP jalan kaki. Oh,
Itu atlet Pak, bukan sekolah, gitu ya. Kalau atlet, gitu ya. Nah, kalau satu minggu paling tidak 5 kali riwa-riwi, ya atlet Pak, nggak bisa. Gitu ya. Ya kalau 1-2 kilometer itu sudah jauh itu. Gitu ya. Kalau lebih jauh dari itu ya, apalagi panas. Gitu ya, apalagi panas loh, ya dia dijemput misalnya lah. Nah kita nggak bisa bilang saya itu sholat ya subuh itu repot ya, mau tidur kok disuruh bangun. Jadi bagaimana ya subuhnya itu jam 8 gitu loh. Kan enak tuh habis sarapan jam 8 mau ke kantor kan enak gitu ya. Lalu zuhur itu ya nanti jam 3 gitu ya, digabung sama asar. Tapi jangan 4 rakaat, 2 jamak qashar lah. Gitu ya. Lalu nanti maghribnya azan langsung sholat. Nanti saja jam 9 malam lah, gitu ya. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Kan enak gitulah. Loh. Tidak bisa, gitu ya. Dia memang tidak merasa mulia waktu melaksanakan sholat itu. Kalau orang itu merasa mulia waktu sholat, khusyuk sholatnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia tahu siapa Allah Ta'ala lah, yaitu zat yang menciptakan dia, yang memberi rezeki dia. Saya itu hari ini bisa sehat karena Allah Ta'ala lah. Misalnya kita itu kalau kita itu, ini ya dokter kasih kita obat 5 biji. Kalau Anda bangun tidak minum obat ini jam 4, oh sudah, gitu ya, disolati Anda. Loh, gitu ya, iya, minum dia. Nah, dicoba, gitu ya. Ini yang kedua diminum jam 11 ya, gitu ya. Kalau enggak, bahaya loh ya, gitu ya. Diminum sama dia. Pernah dia lupa tidak minum, terlambat langsung tidak karu-karuan dia lah. Langsung begitu diminum obat lah. Itu obat dipegangi sama dia, belum habis sudah beli dia. Dari pentingnya obat itu, saya kalau tidak minum obat ini saya mati lah. Lihat, begitu ya, berpegang pada obat dia. Begitu ya, terjadi. Ya, alhamdulillah kita hari ini sehat tidak pakai minum obat. Nah, begitu ya, bisa bangun, begitu ya, berjalan, begitu ya, berjalan dan sebagainya. Lo bayangkan, bisa makan. Apalagi bisa makan gula loh, bayangkan berani loh kita itu minum kopi ada gulanya itu berani loh ya, nah gitu ya, itu suatu keberanian loh itu, nah itu minum kopi pakai gula itu keberanian itu, gitu ya. Terus makan goreng-gorengan loh, bayangkan, nah gitu ya, gedang goreng loh bahaya loh itu, sudah manis ada minyaknya loh bahaya loh itu lah. Hal yang bahaya itu kita kerjakan semuanya, ya ada apa-apa, nah ya ada apa-apa lah, bayangkan. Begitu ya, hal-hal yang bahaya itu kita kerjakan, ya ada apa-apa, lu bayangkan kalau kita itu tiba-tiba kehabisan insulin, gula darah kita naik bagaimana? Lalu darah kita itu diproduksi 30 hari sekali kita tuh ganti darah loh ya. Lalu liver kita membersihkan kotoran yang kita makan. Kalau tidak berfungsi cuci darah. Bayangkan, mau enggak kita setiap hari cuci darah? Setiap hari kita duduk di alat di rumah kita, ya, cuci darah begini kita. Mau? Oh, enggak mau lah iya. Begitu ya. Kenapa kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala lah? Begitu ya. Artinya kalau ada orang itu tidak merasa mulia waktu sholat, berarti ya ini mesti ngerasani orang, mesti pakai menghina mesti. Berarti apa yang dia terima dari Allah Ta'ala tidak membuat dia mulia. Nah, jadi tidak ada gunanya. Nah, tidak ada gunanya. Nah, gitu ya. Ini sama dengan kita misalnya punya anak atau punya pegawai yang kita bayari, tapi tidak memberikan kontribusi apapun pada kita. Nah, bagaimana? Begitu ya. Kita misalnya punya anjing misalnya, punya anjing kita kasih makan supaya menjaga kita dari maling lah. Begitu ya, malingnya datang ngambil barang kembali malingnya. Ini anjing kita tidur. Kamu saya pecat, kamu saya pecat wahai anjingku. Kamu saya kasih makan jaga saya, malingnya masuk keluar lagi. Oh, tuh udah dimakan, udah ditembak sama malingnya kamu. Begitu ya. Disuruh jaga kok tambah tidur lah, itu anjing. Anak juga begitu, dikasih makan tidak ada kontribusinya. Atau pegawai misalnya
digaji, datang tidur dia geblak. Nah, gitu ya. Sampai sore pulang. Loh, ini mau 30 hari. Oh, enggak perlu lah. Loh, bagaimana loh? Lah ya. Lah kita 30, lah kita bertahun-tahun melupakan Allah Ta'ala. Ya enggak apa-apa, ya enggak sakit. Livernya berjalan sebagaimana mestinya. Jantung, nah, begitu. Jantung itu bisa memompa satu hari, gitu ya, 2 tangki itu, 2 mobil tangki itu satu hari. Jantung itu 1,5 hari bisa memompa tangki itu 1. Kalau 24 jam berarti 2 tangki. Nah, itu jantung kita bergerak begini. Kalau berhenti mati kita lah. Kita tidur dalam keadaan seluruh tubuh kita itu bekerja. Nah, gitu ya. Itulah yang terjadi. Nah, Allah Ta'ala mengatakan di sini ceritanya Abu Jahal. Nah, gitu ya, Abu Jahal, loh, kok cenai Muhammad itu, gitu ya, bisa seenaknya bertindak di depan kita, berbuat semacam itu sholat. Nah, gitu ya. Baik, kalau saya kelihatan dia, akan saya injak-injak dia, katanya Abu Jahal. Gitu ya. Nah, itu ada yang sholat, sedang sholat, Nabi Muhammad sedang sholat. Nah, dia berangkat untuk mau menginjak Rasulullah SAW. Waktu dia sampai mendekati Nabi, tiba-tiba dia mundur. Nah, gitu ya, seperti ada yang dia lihat begitu. Ya, malah kayak Abul Hakam. Nah, begitu ya. Ada apa wahai Abul Hakam? Antara saya dan dia itu ada parit dari api, Khandaq. Nah, gitu ya. Wa haula wa ajniha. Gitu ya. Ada sayap-sayapnya juga lah. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW, selain Khandaq, parit dari api, ada pula makhluk lain yang punya sayap, yaitu malaikat. Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadih, demi yang saya jadi jiwa saya di tangannya, laudana minni, kalau dia mendekati saya, tatafathu al malaika azwan. Kalau dia mendekati saya, dia akan dimakan oleh malaikat. Gitu ya, tangannya dimakan, kepalanya dikeletuk, dimakan oleh malaikat. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan ara'aita alladzi yanha 'abdan rasulullah. Begitu ya. Itulah yang terjadi. Ada orang sholat dilarang. Nah, loh, ya, dia memerintahkan kebaikan kok. Nah, Islam ini memerintahkan kebaikan. Islam dilarang ya narkoba di mana-mana. Nah, loh, kok mau ya? Ada apa-apa. Memang orang kafir itu perbuatannya menghancurkan dirinya. Begitu ya. Orang kafir itu berbuatnya menghancurkan dirinya. Lah kita orang Islam sebaliknya. Nah, jadi tidak ketemu antara kita dan orang kafir. Karena orang kafir itu perbuatannya dengan sadar dia menghancurkan dirinya, minum khamr, narkoba, makan babi, makan hewan yang tidak disembelih, semuanya itu memang untuk menghancurkan dirinya. Loh, bagaimana lah? Makanya azab di neraka itu adalah menghancurkan, mereka berbuat menghancurkan dirinya. Orang yang menarik lidahnya diketok, gitu. Lalu orang yang memukul-mukuli dirinya, menyiksa dirinya lah. Jadi orang kafir itu memang pembawaannya senang disiksa dia. Ya. Orang salah itu memang pembawaannya senang disiksa. Gitu ya. Orang salah itu pembawaannya senang disiksa dia. Karena dia merasa bersalah. Nah, makanya iblis mau diazab karena dia tahu dia itu salah. Nah, itu pembawaan. Kalau orang tidak salah, orang benar tidak mau diazab. Nah, kenapa kok saya salah? Kok saya diazab? Kenapa? Nah, gitu ya. Nabi Adam tidak mau dia. Tobat dia. Iblis tidak. Tetap dia. Kenapa? Karena sudah aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bahkan minal kafirin dia. Dia memang kafir. Jadi pembawaannya orang salah itu memang minta disiksa. Begitu ya. Orang yang bersalah itu minta disiksa memang. Menikmati siksaan dia. Itu orang yang salah. Ridho dia dengan siksaan. Kenapa? Karena dia menghinakan dirinya. Jadi dia mau dihina. Kalau orang tidak salah, orang benar loh. Kenapa kok saya dihina? Kenapa kok saya diazab? Nah, begitu ya. Jadi orang salah itu sadar atau tidak, dia menghinakan dirinya dengan perbuatannya. Nah, ya biarkan saja. Biarkan saja. Ada orang menghinakan dirinya, biarkan saja. Nah, kalau orang itu sadar, oh enggak, saya tidak mau begitu. Nah, begitu ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kamu lihat dia tuh mendustakan dan dia udah berpaling lah. Hati-hati ya. Gitu ya. Di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mendustakan Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an. Hati-hati. Nah, jangan hati kita itu kita biarkan, gitu ya.
tidak percaya Al-Quran. Nah, mungkin mau ngomong tak sampai hati, saya bantu ngomong, tidak apa-apa lah. Itu barangkali mau ngomong, masa saya menghina Al-Quran, tidak apa-apa, saya yang ngomong lah. Gitu ya. Barangkali mau menghina Al-Quran, tidak berani lah. Loh, kenyataannya dalam hatinya ada hinaan itu kok, ada suara menghina Al-Quran. Oh, enggak, saya tidak menghina lah. Mengabaikan Al-Quran itu berarti menghina. Apa sih Al-Quran itu dibaca-baca? Apa sih? Nah, mestinya Al-Quran dibaca itu datangkan dari rezeki, uang loh. Ada orang dikasih rezeki udah pakai baca Al-Quran. Ada orang kafir dikasih Allah Ta'ala materi sebanyak mungkin. Gitu ya. Dikasih harta sebanyak mungkin orang kafir itu. Nah, begitu ya, dikasih harta sebanyak mungkin. Tetapi itu bukan kemuliaan. Nah, begitu, itu bukan kemuliaan lah. Begitu ya. Misalnya begini, misalnya ada seorang anak kecil ditempatkan di sebuah rumah. Nak, ini uang nak ya. Kalau kamu ada orang jual jajan, kamu beli nak. Nah, tapi jangan sekali-kali menghubungi ibu ya. Nah, udah bisa, butuh sama ibu loh. Kamu milih ibu atau milih uang? Milih ibu saja loh lah. Iya. Nah, gitu ya. Nanti minta uangnya sama ibu lah. Loh. Kan lebih baik kamu di sini sendirian, ada lampunya, ada uangnya. Jangan, saya takut, tak berani loh lah. Iya. Anak kecil itu kelihatannya minta uang, tapi yang dia nikmati ibunya lah. Gitu ya. Yang dia nikmati ibunya, protektor ibu itu. Makanya kan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan itu kan semuanya perempuan. Nah, gitu ya. Semua tuh berhala-berhala itu, Athena itu perempuan. Athena itu perempuan. Nah, gitu ya. Nama-nama itu semuanya Eropa itu perempuan. Nah, gitu. Venus itu perempuan. Nah, begitu ya. Semua dewa-dewa mereka itu perempuan semua. Karena itu protektor. Nanti kalau perang dibawa berhala perempuan itu. Nah, itu protektor. Alam bawah sadarnya itu adalah ibunya, karena protektor yang melindungi lah. Loh lah iya. Yang dibutuhkan itu uang, apa ibunya? Ya ibunya saja. Lalu lah iya. Jadi kelihatannya anak kecil itu tidak butuh sama ibunya, tapi dia butuh. Gitu ya, butuh dia. Yang dia butuh sampai ada jenggotnya pun ya dia butuh. Gitu ya, sampai jenggotnya jadi putih, butuh ibunya lah. Gitu ya. Secara moral dia butuh ibunya. Gitu ya. Meskipun secara materi dia ada, tapi secara moral lah. Manusia itu begitu. Butuh pada Allah Ta'ala sebenarnya dia. Nah, butuh kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi ada dalam hatinya. Gitu ya. Jadi manusia itu tidak bisa dipisahkan dari butuh pada Allah Ta'ala, itu tidak bisa sebenarnya. Jadi kalau dia itu sengaja secara sadar menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, lah, sebenarnya dia itu membinasakan dirinya. Begitu ya. Karena dia butuh pada Allah Ta'ala hatinya. Nah, gitu ya. Kalau dia menjauhkan dari Allah Ta'ala, ya susah, ya salah, ditipu orang dan sebagainya lah. Begitu ya. Hidupnya sulit. Karena selalu dia dalam segala hal dia pikir dan sebagainya. Orang kaya itu mikir loh ya. Orang kaya itu mikir. Nah, mana orang kaya bisa diajak guyonan? Tidak bisa. Jangan guyonan sama orang kaya loh ya. Tidak bisa guyonan dia. Kalau ustaz bisa mungkin. Nah, tapi kalau orang kaya loh. Uang saya di sana miliaran, triliunan, kok dijak guyonan lah. Begitu ya, tidak bisa. Makanya dia mungkin lihat film humor, mungkin dia lihat film humor dia. Gitu ya. Serius. Semua orang kaya itu serius lah. Begitu ya, serius ya, karena dia fokus pada pekerjaannya. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu? Allah Ta'ala tak tahu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak menghentikan, akan saya tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang isinya itu kebohongan. Nah, yang salah. Memang di bagian depan ini memang bagiannya bohong depan ini. Nah, gitu ya. Bukan belakang, bagian depan. Makanya disuruh tunduk. Allah Ta'ala falyad'u nadiya. Silakan dia manggil temannya. Sanan Uzzabani akan saya panggilkan, gitu ya, Az-Zabaniyah, makhluknya Allah Ta'ala. Nah, gitu ya, akan saya panggilkan Az-Zabaniyah, malaikat yang keras, gitu ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ditaati, sujudlah. Nah, sujud itu untuk membuat kita bisa merendahkan diri dan akhirnya berpikir secara benar. Setelah itu waqtarib. Pertama, jangan mengikuti orang kafir, sujud saja. Ada yang sholat, waqtarib,
dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah al-alaq ini gitu ya. Makanya dia pantas diletakkan oleh taala di awal turunnya Al-Qur'an karena begitu padat isinya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.